Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cherry Alivia dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 dari mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Dan materi yang akan saya sampaikan dalam video ini adalah mengenai pendidikan berkarakter. Baik, saya akan mulai dari pengertian pendidikan berkarakter. Pendidikan karakter merupakan suatu usaha manusia secara sadar serta terencana yang bertujuan untuk mendidik dan memberdayakan setiap potensi peserta didik. Selain itu, pendidikan karakter ini juga berguna untuk membangun karakter setiap individu sehingga dapat menjadi individu yang bisa memiliki manfaat untuk individu tersebut dan juga untuk lingkungan sekitarnya. Sistem pendidikan ini akan menanamkan nilai-nilai karakter tertentu pada setiap peserta didik yang di dalamnya terdapat beberapa komponen pengetahuan, kemauan atau kesadaran, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai positif tersebut. Pendidikan karakter atau karakter education sangat erat hubungannya dengan sistem pendidikan moral yang di dalamnya bertujuan untuk melatih dan membentuk kemampuan setiap individu secara terus-menerus agar ke arah hidup yang lebih baik lagi. Yang berikutnya adalah fungsi pendidikan berkarakter. Secara umum, fungsi dari sistem pendidikan ini yaitu untuk membentuk karakter individu dari peserta didik agar menjadi pribadi yang bermoral, bertoleran, tangguh, berakhlak mulia, dan berperilaku baik terhadap sesama. Pendidikan karakter pun kemudian dijadikan sebagai wadah sosialisasi karakter yang patut dimiliki oleh setiap orang agar menjadikan mereka sebagai seorang yang bermanfaat besar bagi lingkungan di sekitarnya. Berikut ini merupakan fungsi dari pendidikan karakter, yaitu yang pertama dapat menjelaskan serta mengartikan berbagai karakter individu. Yang kedua, mengetahui berbagai karakter baik setiap individu. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku berkarakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, memahami sisi baik dalam menjalankan perilaku berkarakter individu. Karakter education ini seharusnya sudah dilakukan sejak masih kecil, yaitu sejak masa kanak-kanak. Sistem ini dapat dilakukan di lingkungan sekolah, lingkungan sekitar yang termasuk di lingkungan keluarga. Selain itu, pendidikan berkarakter penting diimplementasikan sejak masih kecil karena bisa menjadi bekal dalam pembentukan karakter yang dapat menggunakan berbagai media belajar. Dan yang berikutnya adalah contoh dan implementasi pendidikan karakter. Mendidik karakter setiap peserta didik merupakan tanggung jawab bersama yang meliputi lingkungan keluarga, yaitu orang tua, lingkungan sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, karyawan di sekolah, dan masyarakat di sekolah lainnya. Khusus untuk lingkungan sekolah, maka peran penting dalam membentuk karakter ada pada kepala sekolah, guru, pembimbing, dan masyarakat sekolah lainnya. Karena mereka semua memposisikan diri sebagai orang tua kedua selain keluarga di rumah, fasilitator atau memberikan kemudahan untuk peserta didik, motivator atau memberikan dorongan untuk peserta didik, inspiratif dan teladan yang untuk memberikan contoh untuk peserta didik. Dan berikut ini merupakan beberapa contoh serta implementasi dari pendidikan berkarakter yang dapat di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu disiplin, yaitu memiliki catatan kehadiran serta membiasakan diri untuk hadir tepat waktu. Selain itu, bisa juga dengan menegakkan aturan menggunakan seragam yang sesuai ketentuan. Yang kedua yaitu kreatif, yaitu menciptakan situasi yang dapat menumbuhkan pola pikir dan bertindak secara kreatif, seperti pemberian tugas yang dapat menciptakan karya-karya baru. Yang ketiga yaitu mandiri, yaitu dapat menciptakan situasi yang menggerakkan peserta didik belajar dan bertindak secara mandiri yang tidak mengandalkan bantuan orang lain.
Yang keempat, religius, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan ibadah, menanamkan kebiasaan berdoa sebelum belajar, dan senantiasa menjaga kebersihan. Dan yang kelima yaitu jujur, yaitu transparansi dalam laporan keuangan dan penilaian di sekolah secara berkala. Dalam hal ini bisa diimplementasikan dengan menyediakan kantin kejujuran, larangan membawa alat komunikasi saat sedang ulangan maupun ujian, serta menyediakan tempat khusus untuk temuan barang hilang dan juga larangan menyontek saat mengerjakan tugas. Dan yang keenam, toleransi, yaitu menghargai setiap memberikan perilakuan yang sama untuk semua masyarakat sekolah dalam menghormati dan menghargai setiap perbedaan. Dan yang ketujuh, rasa ingin tahu, yaitu menyediakan sebuah media komunikasi untuk berekspresi untuk semua masyarakat sekolah, memfasilitasi masyarakat sekolah untuk bereksplorasi dalam bidang pendidikan, serta menciptakan suasana belajar mengajar yang mengandung rasa ingin tahu peserta didik. Dan yang kedelapan, peduli lingkungan, yaitu memberikan kebiasaan untuk memelihara kebersihan serta kelestarian lingkungan sekolah dan sekitarnya, dengan menyediakan tempat pembuangan sampah dan tempat untuk mencuci tangan, menyediakan kamar mandi yang bersih, melakukan kebiasaan hemat energi, dan lainnya. Yang kesembilan, tanggung jawab, yaitu membuat laporan untuk setiap kegiatan yang dilakukan, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, dengan menghindari setiap kecurangan dalam melaksanakan tugas di sekolah. Dan yang terakhir, bersahabat serta komunikatif, yaitu menciptakan suasana sekolah yang memudahkan terjadinya interaksi sesama masyarakat sekolah dengan bahasa yang santun dan saling menghormati. Yang selanjutnya adalah kelemahan pendidikan karakter di Indonesia. Mengingat masih banyaknya kasus korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa masih kurangnya pendidikan karakter dan moral di Indonesia. Pendidikan di Indonesia sendiri pada umumnya mementingkan pendidikan formal, tetapi justru mengesampingkan pendidikan berkarakter. Pada keduanya sangat dibutuhkan dalam pengembangan bangsa Indonesia menjadi lebih baik di masa yang akan datang nantinya. Selain itu, pendidikan di Indonesia sendiri masih melalui suatu sudut kurikulum yang diringkas atau biasa disebut siap saji, yang berupa rangkaian paket siap saji yang memberi peserta didik untuk memilih kapasitas moral judgmentalnya. Guru-guru juga cenderung masih menggunakan prinsip moral umum secara satu arah, tanpa melibatkan partisipasi setiap peserta didik untuk bertanya serta mengajukan pengalamannya. Dan yang selanjutnya adalah peningkatan pendidikan karakter yang berkualitas. Dalam hal ini, guru dan staf pengajar lainnya di lingkungan sekolah memiliki tanggung jawab serta tugas untuk membentuk karakter yang baik pada peserta didik. Pembentukan karakter di sekolah tersebut bisa dilakukan dengan melalui beberapa cara berikut ini. Yang pertama, memberikan contoh atau teladan. Peserta didik akan mengabaikan apa yang dikatakan oleh guru kalau mereka tidak melihat guru tersebut melakukan hal yang sama dengan apa yang diucapkan. Oleh sebab itu, guru sebaiknya memberikan contoh yang membawa kebaikan bagi peserta didiknya. Misalnya, guru mengingatkan peserta didik untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, maka guru juga harus disiplin melakukan hal yang sama. Dan yang kedua adalah memberikan apresiasi atau penghargaan. Ketika peserta didik mampu meraih hasil yang bagus, maka sebaiknya guru memberikan ucapan selamat agar bisa menumbuhkan motivasi. Apresiasi atau penghargaan yang diberikan oleh guru merupakan bagian dari cara membentuk karakter peserta didik tersebut. Penghargaan tidak harus diberikan ketika peserta didik menjadi juara atau mendapat nilai ulangan yang bagus saja. Penghargaan bisa diberikan guru dari hal kecil, misalnya peserta didik yang selalu mengerjakan PR, peserta didik yang taat peraturan, dan sebagainya. Apresiasi atau penghargaan guru kepada peserta didik bisa dilakukan melalui ucapan terima kasih atau ucapan selamat misalnya. Dan yang ketiga adalah menyelipkan pesan moral saat mengajar.
ketika memberikan pelajaran di kelas, guru sesekali menyelipkan pesan moral yang mudah dipahami peserta didik sebagai upaya dalam pembentukan karakter. Contohnya, ketika peserta didik kesulitan dalam menyelesaikan tugas matematika, maka guru tidak langsung memarahinya, namun justru mengatakan kepada mereka supaya terus belajar dan berlatih sehingga suatu saat akan pandai matematika. Dan yang keempat adalah bersikap jujur dan terbuka. Guru yang bisa bersikap jujur dan terbuka akan membuat peserta didiknya merasa bahwa hal tersebut itu penting. Nantinya, ketika peserta didik melakukan kesalahan atau memiliki masalah, maka mereka tidak akan takut untuk mengakuinya juga. Dan yang kelima adalah membagi pengalaman yang inspiratif. Tidak ada salahnya saat pelajaran di kelas, guru bercerita tentang kisah sukses seseorang. Guru bisa menceritakan bagaimana tokoh-tokoh penting yang terkenal dulunya berjuang untuk meraih kesuksesan hidupnya. Membagikan pengalaman inspiratif seperti ini akan membuat peserta didik merasa termotivasi dan memiliki semangat juang yang tangguh. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah karakter merupakan fondasi yang kokoh dalam membangun hubungan. Dengan adanya pendidikan karakter, peserta didik akan menjadi lebih bahagia, lebih peduli, lebih memaafkan, dan lebih bertanggung jawab. Selain itu, diharapkan melalui pendidikan karakter akan menumbuhkan perilaku terpuji pada peserta didik, baik perilaku kepada kedua orang tua, perilaku sebagai warga negara yang baik, serta perilaku saat berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Demikianlah materi mengenai pendidikan berkarakter yang dapat saya jelaskan, dan jika ada kesalahan saya dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.